Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Kak Jeklin, kita sama-sama akan bina iman. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai bina iman kita berdoa dulu ya. Mari kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini pagi-pagi senang banget ya, karena matahari udah menyambut kita. Yuk sekarang sama-sama kakak mau ajak kalian nyanyi satu lagu, Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kakak yakin hari ini semuanya bersukacita bukan? Karena hari ini kita bersama-sama, mungkin adik-adik yang di rumah sama mama dan papa menyaksikan video ini bina iman. Nah, sukacita itu datangnya dari mana sih? Tentunya dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kalau gitu, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, adalah sukacita. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Oke deh adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kita mau lanjut cerita kita tentang Yusuf. Siapa yang masih ingat? Ya benar, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Yusuf memiliki 10 orang kakak dan 1 orang adik yang bernama Benyamin. Nah, Yusuf waktu itu dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir untuk jadi budak. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Tapi ternyata semua itu adalah rencana dari Tuhan. Nah, Yusuf diberi kemampuan untuk membantu menerjemahkan mimpi. Di sana, Yusuf jadi orang kepercayaannya Firaun adik-adik untuk menerjemahkan mimpinya Firaun. Termasuk mimpi Firaun kali ini mengenai 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Nah, karena Yusuf mampu menerjemahkan mimpi itu, Yusuf jadi orang kepercayaannya Firaun. Nah, Yusuf dipercaya untuk memimpin bangsa Mesir untuk mempersiapkan diri nih sebelum wabah kelaparan datang.
Selama 7 tahun masa subur, bangsa Mesir mempersiapkan diri dengan kumpulin makanan, semua dari hasil cocok tanamnya semua dipersiapkan di lumbung, yang lebih-lebih semuanya pokoknya disimpan. Mereka cuma pakai secukupnya, sisanya semuanya disimpan. Nah, setelah 7 tahun masa panen itu, ternyata benar terjadi sesuai dengan mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. 7 tahun kemudian terjadi wabah kelaparan yang sangat parah, terjadi di mana-mana. Termasuk juga terjadi pada Bapak Yakub dan anak-anaknya. Nah, karena dengar-dengar di Mesir sudah banyak makanan, Bapak Yakub mengutus 10 orang kakaknya Yusuf untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Ketinggalan satu dong. Iya benar sekali, Benyamin gak dikasih berangkat sama Bapak Yakub. Disuruh tunggu di rumah sama Bapak Yakub karena Bapak Yakub sayang sekali sama Benyamin. Kemudian pergilah 10 kakaknya Yusuf ke tanah Mesir untuk membeli makanan. Sesampainya di sana, tentu saja mereka ketemu sama Yusuf. Tapi mereka gak mengenali kalau itu adalah adiknya yang dulu dijual ke Mesir. Tapi Yusuf mengenali mereka sebagai kakak-kakaknya, tentu saja. Nah, tapi kali ini Yusuf gak langsung kasih tahu kalau dia adalah Yusuf adiknya. Yusuf menguji kejujuran kakak-kakaknya dengan menuduh mereka sebagai pengintai. Kata kakak-kakaknya, tidak, kami bukan pengintai. Kami ini semua bersaudara. Kami datang ke sini untuk membeli bahan makanan saja kok, gak untuk macam-macam. Nah, di rumah kami masih ada bapak kami yang sudah menunggu makanan ini, dan juga masih ada satu adik kami, Benjamin. Dulunya kami punya satu saudara lagi tapi sudah tidak ada, katanya. Lalu kata Yusuf, kalau begitu, kalau apa yang kalian katakan benar, kalian harus datang kembali ke sini untuk membawa adik kalian yang bernama Benjamin itu. Nah, kakak-kakaknya bingung, kan bapaknya gak boleh. Nah, kakak-kakaknya bingung sekali karena Benjamin gak dikasih ikut ke Mesir oleh Bapak Yakub. Nah, setelah itu Yusuf memenjara kakak-kakaknya itu selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, kemudian Yusuf datang dan membebaskan kakak-kakaknya, kecuali satu orang yang bernama Simeon. Nah, kemudian mereka pun pulang dengan membawa bahan makanan yang banyak sekali dan juga uang yang mereka bayarkan, semua dikembalikan oleh Yusuf, tidak diambil. Sesampainya di rumah Bapak Yakub, kakak-kakaknya bercerita tentang apa yang terjadi di Mesir. Mereka minta izin untuk membawa Benyamin untuk kembali ke Mesir, tapi gak dikasih saat itu sama Bapak Yakub. Karena Bapak Yakub sangat takut sekali kehilangan Benyamin. Nah, semakin lama, semakin waktu berjalan, makanan yang mereka beli pun cepat habis. Nah, setelah itu Bapak Yakub berpikir bagaimana ini, harus pergi lagi untuk beli makanan di Mesir. Akhirnya Bapak Yakub mengutus mereka pergi lagi dan dengan berat hati membiarkan Benyamin untuk ikut berangkat ke sana sekalian membebaskan Simeon. Kemudian pergilah mereka dan membawa Benyamin ikut serta ke Mesir. Di Mesir bertemulah mereka dengan Yusuf lagi. Saat bertemu dengan kakak-kakaknya dan membawa Benjamin, hati Yusuf begitu gembira ketemu sama Benjamin adiknya yang tersayang. Nah, tapi pada saat itu Yusuf belum bisa mengungkapkan kenyataannya bahwa Yusuf adalah adik mereka yang mereka telah jual ke Mesir. Sesuai dengan janjinya, Yusuf pun membebaskan Simeon dan membiarkan mereka pergi lagi dengan bahan makanan yang banyak sekali, uang, dan juga barang-barang lainnya. Tapi kali ini Yusuf juga menguji kakak-kakaknya lagi, yaitu dengan memasukkan 1 piala perak ke dalam barang bawaan mereka. Nah, kemudian berjalanlah kakak-kakaknya dengan Benjamin dan juga Simeon yang sudah dibebaskan untuk pulang ke rumah Bapak Yakub. Mereka pergi, kemudian di tengah jalan, pelayannya dari Yusuf datang mengejar mereka. Hei pencuri, berhenti kalian, stop semuanya, kalian telah mencuri barang dari Mesir. Terus kakak-kakaknya bilang, oh tidak, kami tidak mencuri,
tidak mengambil apapun, lalu dilakukanlah, dibongkar barang-barangnya. Ternyata benar adik-adik, ketemulah piala itu. Karena tuduhan mencuri tersebut, mereka dibawa kembali ke Mesir. Nah, ketemu Yusuf lagi. Setelah itu, Yusuf pun sudah tidak tahan lagi untuk memberitahukan kenyataannya bahwa dia adalah Yusuf. Yusuf suruh pegawai-pegawainya semua pergi, tinggallah dia bersama kakak-kakaknya dan adiknya. Lalu dia menceritakan bahwa dia adalah Yusuf yang telah mereka jual ke Mesir sebagai budak. Dengan apa yang terjadi padanya, begitu besar penyertaan Tuhan pada Yusuf, dan Yusuf juga telah memaafkan perbuatan kakak-kakaknya. Di sana kakak-kakaknya pun meminta maaf kepada Yusuf atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka pun semua diajak untuk tinggal di Mesir. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Adik-adik pasti pernah merasakan dibuat marah, dibuat sedih, barangnya diambil, atau dikerjain temen, dibikin nangis. Pasti pernah kan? Nah, Yusuf hari ini mengajarkan kita untuk memaafkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, kita harus tugasnya memaafkan seperti Tuhan juga selalu memaafkan kita. Oke adik-adik, sekian cerita Yusuf hari ini. Sampai jumpa di firman berikutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, tadi habis dengerin firman kan? Oke, sekarang kita lanjut kreativitas ya seperti biasa. Hayo, siapa yang udah siap kreativitasnya? Kalau udah, kita siapin ya sama-sama bahannya. Oke. Nah adik-adik, kalau udah siapin semua bahan-bahannya, sekarang kita mulai warnain gambarnya ya sama-sama. Ini ada gambar Bapak Yakub dan ke-12 anaknya, termasuk Yusuf. Ayo kita warnain sama-sama adik-adik. Nah adik-adik, gambarnya udah selesai diwarnai nih. Sekarang kita gunting ya sama-sama. Guntingnya mengikuti garis tebal yang di luar. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita mau lipet ya sama-sama. Lipatnya ikutin garis yang putus-putus ini. Lipatnya ke arah berlawanan. Nanti kakak contohin ya. Ayo kita lipat sama-sama. Sama lipat. Ya, ini lipat ke dalam. Nah, ini lipat ke arah luar. Lalu yang sampingnya lipat ke arah dalam. Begitu seterusnya. Oke deh adik-adik, kreativitasnya udah jadi. Sekarang seperti biasa kita lanjut ke doa penutup ya adik-adik. Nah adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Sekarang kita doa penutup ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu mengasihi keluarga kami dan mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa.